Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Kapus, kemudian narasumber kami hari ini, Miss Amel, dan ada juga mungkin yang sudah bergabung, para DPL maupun peserta KKN. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kasih sayangnya, kesehatannya kepada kita semua pada hari ini. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang penerang zaman. Pada hari ini teman-teman mahasiswa kita akan mengadakan webinar yang akan fokus membahas tentang bagaimana kiat-kiat gitu ya, membuat video KKN yang efektif. Kalian berkegiatan selama 40 hari, tapi harus didokumentasikan dalam waktu hanya beberapa menit. Oleh karena itu, kami hadirkan hari ini, alhamdulillah sudah bergabung, Miss Amelia. Dan untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan dahulu kepada Pak Kapus, yaitu Dr. Budi Manfaat MSI untuk memberikan sambutannya. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Amel ya, Mbak Amel Hapsari yang pada hari ini menyempatkan waktu ya 1 jam ke depan nanti membersamai kita semuanya di sela-sela kesibukan beliau. Jadi beliau ini adalah seorang strategic communication ya, film partnership and development ya. Jadi nanti pengalaman beliau terkait dengan film dokumenter ya, itu nanti akan ditularkan kepada kita semuanya supaya nanti luaran KKN kita yang salah satunya berupa video dokumenter itu kemudian sesuai dengan harapan kita semuanya dan berfungsi dengan sangat baik ya. Hari ini yang kita undang adalah DPL ya, lalu ada perwakilan mahasiswa dari setiap kelompok dan yang diharapkan itu adalah si dokumentasinya begitu ya, sehingga nanti bisa menularkan di kelompoknya masing-masing untuk memproduksi sebuah video dokumenter yang baik ya. Saya mungkin menayangkan 1 atau 2 slide ya, sebentar saja. Jadi intinya bahwa laporan kegiatan KKN kita nanti itu pertama berupa naskah akademik ya, suatu karya tulis, dan yang kedua adalah berupa video dokumenter. Nah, video dokumenter ini nanti yang kita rancang, yang kita harapkan itu adalah sebuah video dokumenter untuk branding desa ya. Jadi semuanya kita arahkan video dokumenter yang diproduksi nanti itu adalah dalam rangka untuk branding desa ya. Jadi nanti ini sebagai salah satu karya hasil kuliah kerja nyata mahasiswa tahun 2023 ya. Nah, beberapa ketentuan yang sudah kita buat ya. Jadi nanti ini akan kita unggah di website ya, sambil kita lengkapi dari masukan-masukan nanti narasumber ya, sehingga nanti menjadi lebih lengkap ya. Jadi video dokumenter ini bertujuan utama untuk memperkenalkan kepada publik ya tentang potensi, keunggulan, keunikan, dan kemajuan di desa, yaitu desa yang menjadi lokasi KKN masing-masing. Yang tentu saja itu pada bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan tema atau skema KKN para mahasiswa. Jadi tidak bersifat umum yang sangat luas, tetapi bersifat spesifik ya pada bidang tertentu sesuai dengan tema dan skema masing-masing. Nah, pada video nanti itu masyarakat setempat harus tampil sebagai pemeran utamanya ya, jadi aktornya. Sementara mahasiswa itu adalah sebagai fasilitatornya ya. Jadi nanti kita tidak mengharapkan di video itu ternyata dari awal sampai akhir itu yang tayang adalah semuanya mahasiswa ya. Jadi itu kegiatan mahasiswa semuanya. Jadi yang kita harapkan adalah nanti di video itu lebih banyak menampilkan aktivitas, kontribusi, keterlibatan, peran dari masyarakat setempat. Jadi mereka menjadi aktor utamanya, ya pemeran utamanya, dan mahasiswa itu adalah sebagai fasilitatornya. Ya. Nah, nanti video itu 7-10 menit ya. Tetapi kita tidak boleh membayangkan bahwa membuat 7-10 menit itu gampang gitu ya. Jadi justru dengan waktu yang sesingkat itu ternyata kita memerlukan persiapan yang sangat baik ya. Jadi film yang berdurasi 2 jam itu prosesnya, proses kreatifnya, persiapannya itu ternyata cukup panjang ya.
Dan begitu juga nanti ini video berdurasi 7-10 menit ini pasti harus atau memerlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dan juga keterampilan-keterampilan yang memadai. Nah, video ini nanti diharapkan tidak memuat suara, gambar, atau materi yang di situ mengandung hak cipta milik orang lain ya. Jadi nanti mungkin backsound-nya atau mungkin barangkali ada cuplikan video atau gambar yang ternyata itu mengandung hak cipta orang lain, nah itu nanti kita hindari ya. Karena nanti proyeksinya video ini akan divalidasi, lalu akan diajukan hak ciptanya begitu ya, jadi berhak cipta. Jadi ini adalah produksi mahasiswa IAIN Senujati Cirebon ya, dan ini adalah milik lembaga. Sehingga nanti harapannya ini betul-betul digarap orisinil begitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran singkatnya kawan-kawan mahasiswa. Setelah ini nanti kita akan mendapatkan gambaran atau inspirasi ya dari beliau Mbak Amel Hapsari ya, yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang itu ya. Sehingga nanti kita bisa mengambil pelajaran itu untuk pembuatan video dokumenter ini ya. Saya kira ini mudah-mudahan nanti kawan-kawan mahasiswa bisa mengikutinya dengan sangat baik ya. Dan rekaman ini nanti akan kita sebarluaskan ke yang lain sehingga nanti akan bisa dipelajari kembali. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Amel ya, dan terima kasih Bapak Ibu dosen, para mahasiswa yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kapus, Pak Budi Manfaat atas arahannya untuk mengefektifkan waktu ya teman-teman, mahasiswa, kemudian para DPL. Kita akan beralih pada kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya yaitu akan menuju ke pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu Miss Amelia Hapsari. Beliau ini fokus pada strategic communication, kemudian film, partnership, dan development. Kepada beliau disilakan. Ya, terima kasih banyak Pak Budi dan Mbak Hana. Senang sekali saya berada di tempat ini. Nah, mungkin untuk pertanyaan dulu saya mau kenalan karena terus terang saya tidak mengenal ini. Mungkin ada Bapak Ibu dosen yang sudah kenalan sebelumnya dengan saya, tapi banyak mahasiswa yang saya belum kenal. Saya ingin diketik saja karena orangnya banyak sekali, diketik di kolom chat. Satu film yang mengena gitu, mau itu baru saja ditonton atau sudah lama ditonton tapi terus ada di hati kalian. Coba silahkan di chat saja, nanti saya panggil perwakilan untuk menjelaskan. Ya, silahkan. Apakah ada yang mulai mengechat filmnya, film yang berkesan bagi dirinya? Oke, sedang typing nih sepertinya Mbak Amel. Oke, siap. Kalau saya film Laskar Pelangi, Mbak Amel. Ada yang nonton Parasite. Frozen 2, oh my God. Sabtu bersama Bapak. 30 SPKI. Mungkin Mbak Lindu ini dulu. Kenapa kok suka Frozen 2 sih? Kunjume. Iya, Ibu atau Bapak atau Mbak atau Mas ini, Lindu Arsyad bin Basari. Frozen 2 kenapa kok suka? Ibu. Kenapa? Ya mungkin karena dari efeknya itu ya Bu ya Pak, efek visualnya itu tuh Bu, sama lagu-lagunya gitu Bu, sama ya karakter-karakter gitu Bu yang ya, terutama Ratu Elsa tuh Bu yang cantik. Wow, ternyata Anda adalah mas-mas ya, masih tetap suka Frozen 2 ya. Ya ampun. Mantap kekuatan sebuah film. Padahal itu Anda bukan termasuk target audience, tapi tetap suka. Oke. Ada yang suka film Parasite ini, Bayan Mardiana. Silahkan, kenapa kok suka film Parasite? Iya, visualisasinya tuh bagus, pengambilan gambarnya, terus selain dari aktor sama aktrisnya meraninnya gitu, jalan ceritanya juga cukup bagus, banyak plot twist di situ, bagus banget pokoknya. Banyak plot twist, ya kita nggak nyangka-nyangka ya, nggak bisa menebak itu nanti dia tuh hasilnya bagaimana begitu ya. Ya, terima kasih. Ini ada Pandu Satria, ini filmnya kok
berbau konspirasi semua ini. G30 SPKI, Hacker Report, Edward Snowden. Kenapa? Kenapa Pandu? Kenapa suka? Karena dari segi film itu menarik, terus juga karena memang saya itu suka dengan hal-hal yang berbau ya TI ataupun konspirasi seperti itu. Menurut saya itu menarik dan perlu banyak pemikiran-pemikiran yang perlu dipikirkan dalam film tersebut gitu. Oke. Terima kasih banyak. Oke, mungkin ada satu lagi deh. Ini film yang tidak saya mengetahui filmnya, tapi bisa tolong dijelaskan. Mungkin film Zainuddin Hayati. Filmnya tentang apa ini? Tentang ini, Silakan. Miss, tentang tenggelamnya kapal Panderwich tuh, Miss. Judul aslinya itu. Nah, pemerannya Zainuddin dan Hayati, Miss. Oh, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Oke. Terima kasih. Kenapa kok suka ini film ini? Itu kan katanya kan diangkat dari kisah nyata tuh, Miss. Nah, aktor sama aktrisnya tuh memerankan dengan sangat-sangat mendalam tuh. Jadi tersampaikan pesan-pesannya gitu, dan ceritanya tuh bikin haru juga, Miss. Ceritanya bikin haru. Oke. Iya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, tadi ada banyak yang disampaikan tentang film, tapi mungkin kurang dari sisi cerita ya. Banyak kan menyebutkan aktor, meskipun tadi disukai karena ada plot twist-nya gitu, itu sudah termasuk dalam elemen cerita. Kalau dari teman-teman, cerita seperti apa sih menurut teman-teman yang membuat penonton itu membuat kalian suka? Cerita yang seperti apa? Ada yang mau menjawab? Cerita yang tidak menggantung. Ada resolusinya ya. Oke, ada lagi yang lain? Boleh open mic saja yang mau menjawab. Cerita yang banyak rahasianya. Ya, suka deg-degan ini. KKN-GM 16. Namanya cerita yang relate, yang bisa kita kita bisa relate dengan cerita tersebut ya. Bermakna, simple, tapi membuat berpikir dua kali. Oke, siap. Nah, sulit diprediksi endingnya, ya kan? Sulit diprediksi endingnya. Oke, nah ini sangat saya yakin banyak teman-teman di sini sudah sering nonton dan punya banyak referensi. Nah, marilah kita melihat kenyataan video-video KKN ya, apa yang banyak dibuat. Nah, jadi kita kan cuma punya waktu 1 jam. Saya hanya ingin membukakan saja wawasan teman-teman tentang saya ingin mengajak teman-teman bebas bisa mengkritisi sehingga poin-poin itu timbul dari timbul dari kritik kita bersama gitu ya, bukan berasal dari harus begini atau harus begini atau harus begitu. Saya akan jadi kita akan di 1 jam ini saya akan mempertunjukkan sebuah video profil desa yang dibuat oleh mahasiswa lain dari sekolah lain. Kemudian kita akan kritisi bersama. Nah, kritisi itu apa? Kritisi itu sebetulnya basic ingredients-nya elemen dasarnya cuma 2. Apa yang kita apresiasi dan apa yang seharusnya jangan begitu dong, bisa ditingkatkan dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan diskusikan bersama teman-teman di sini supaya kita menjadi penonton yang kritis, dan ketika menjadi penonton yang kritis, ketika menjadi pembuat itu kritik itu akan ada di belakang kita dan kemudian membuat kita itu menghindari hal-hal yang kita kritisi tersebut. Tapi kalau kita tidak kritis duluan terhadap tontonan-tontonan kita, maka kita akan membuat itu dengan dalam bahasa Jawa waton. Waton itu ya menurut saya begini sajalah, tidak memiliki kemudian itu dasar-dasar prinsip-prinsip yang kita ingin pegang. Tetapi ketika kita menonton dengan kritis, kita juga ketika menjadi pembuat itu kita berusaha untuk tidak mengulangi yang kita kritisi tersebut. Oke.
Saya akan share screen dulu ya. Ini jangan nggak usah diperhatikan, ini siapa yang buat dan lain sebagainya ya. Kalau dilihat di YouTube banyak sekali. Jadi apa namanya? Share screen. Share screen. Ini dia. Bisa didengar ya dan kelihatan. Kuliah tak hanya sebatas duduk di bangku perguruan tinggi saja. Kadangkala, kita dituntut untuk berperan aktif dan bekerja secara nyata dalam membangun harapan serta cita-cita di kehidupan yang sebenarnya. Tak hanya sebatas hadir dan mengisi absensi, atau duduk diam mengumpulkan tugas saja. Di penghujung semester 6 ini, kami mendapatkan program wajib dari universitas, yaitu melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata. Kami dikelompokkan menjadi 30 mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari berbagai jurusan yang siap untuk mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai langkah dalam proses pelaksanaan program KKN, yang mana pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu unsur di dalam perguruan tinggi yang ketiga. Walau di tengah masa pandemi COVID-19, tak menyurutkan langkah kami untuk melaksanakan program-program KKN yang telah kami susun. Dengan tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, kami berharap besar apa yang kami perbuat dapat bermanfaat banyak bagi warga masyarakat di lokasi desa KKN kami nantinya. Tema pada KKN kali ini adalah kembali ke desa, benahi desa, bermanfaat untuk desa, berbasis moderasi beragama dan wahdatul ulum, dengan mengangkat 5 subtema, yaitu sosial kemasyarakatan, keagamaan dan keislaman, kesehatan masyarakat, sains dan teknologi, serta moderasi beragama. Kisah manis kami bermula dari sebuah desa yang cukup jauh, namun akan terus-menerus dekat di dalam hati kami. Desa Seitampang, salah satu desa yang ada di Kecamatan Wilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini terdiri dari 13 dusun. Desa yang terkenal dengan banyaknya buah durian ini merupakan desa tempat kami melaksanakan KKN. Di awal KKN, kami melakukan acara di aula kantor kepala desa sebagai bentuk pelepasan resmi yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Seitampang. Acara tersebut turut dihadiri oleh perangkat desa, seperti Kepala Dusun, BPD, Babin Kamtibnas, Bidan Desa, serta perangkat desa lainnya. Acara tersebut tak lepas dari perkenalan, baik dari kami peserta KKN dan pihak perangkat desa. Acara ini bisa menerima dan melihat dari semua hadirin yang datang. Tak luput, pembacaan program kerja yang kami sampaikan secara langsung membuat perasaan kami semakin antusias untuk memberikan yang terbaik di desa ini. Kami langsung memulai agenda pertama kami dari tema sosial kemasyarakatan, yaitu bersih-bersih masjid. Kegiatan amal ini kami lakukan dengan ikhlas dan penuh semangat. Disisipkan bumbu candaan, kami pun tertawa dan menikmati kegiatan bersih-bersih masjid ini. Rasa lelah yang kami dapati terbayarkan juga dengan keadaan masjid yang semakin bersih dan rapi. Harapannya sih, kegiatan ini dapat sering dilakukan oleh masyarakat di sini. Kami juga membersihkan dan merapikan perpustakaan desa. Kami mengalokasikan tempat di dalam kantor desa sebagai perpustakaan desa, seperti merapikan rak, kursi dan meja, serta menyusun buku-buku sehingga rapi dan tersusun secara sistematis sesuai jenisnya. Agenda kami selanjutnya ialah dari tema kesehatan masyarakat, yang mana kami membawakan program pembantu kesehatan, di mana kami ikut serta dalam kegiatan posyandu yang berketepatan kala itu sedang diadakan posyandu lansia di Dusun Pulau Rejo dan Wonosari. Kegiatan ini sangat asik bagi kami. Lihat saja, kami sangat antusias senam bareng lansia. Sebagai anak muda malu dong kalau lincah sama lansia. Ada juga penyampaian sosialisasi pembuatan hand sanitizer dari bahan alami. Kegiatan posyandu lansia ini sangat rutin digelar di desa ini, biar tetap bugar dan rajin menjaga kesehatan di kala lanjut usia. Dalam KKN ini, kami juga selalu melakukan senam pagi bersama di kantor desa.
Untuk kami yang mahasiswa, mungkin sudah jarang melakukan senam pagi. Tapi di sini, kami dituntut untuk selalu aktif dan tetap menjaga kebugaran. Salah satunya dengan mengikuti senam pagi. Ya, walau kadang suka terlambat datang ke lokasi senamnya, tapi kegiatan senam pagi ini selain sehat juga ceria dan penuh tawa loh. Jadi semakin semangat buat menjalani kegiatan-kegiatan selanjutnya deh. Selain senam, kami juga berkesempatan mengunjungi UMKM yang ada di desa ini. Salah satunya yaitu di rumah pengrajin anyaman dari bahan dasar lidi, yang kemudian dapat dihasilkan menjadi piring saji, tempat gelas air kemasan, mangkok, dan sebagainya. Sangat kreatif sekali bukan desa ini? Nah, UMKM yang selanjutnya yaitu rumah olahan keripik singkong. Di sini, singkong diolah menjadi keripik yang sangat enak dan renyah yang kemudian dikemas dan diperjualbelikan. Selain rasa keripik singkong original, di sini juga tersedia berbagai varian rasa keripik singkong, seperti jagung manis dan juga balado. Hari ini, kami melakukan kegiatan dengan tema keagamaan dan keislaman. Kegiatan ini cukup penting dan berguna bagi masyarakat desa. Kami bekerja sama dengan Bilal Mayit Desa untuk mengadakan pelatihan fardu kifayah di aula desa. Harapannya, kami dan masyarakat juga bisa saling belajar dan menambah ilmu tentang fardu kifayah. Tak lupa, salah satu dari anggota kami juga bersedia menjadi khotib saat melakukan kegiatan sosial masyarakat juga tak luput dari acara gotong royong. Tradisi turun-temurun Indonesia ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat diperlukan guna membangun desa agar lebih berkembang. Tak ayal, kegiatan ini sering kami lakukan di beberapa dusun di desa ini. Setelah sholat asar, kami bersama remaja masjid mengajari anak-anak mengaji di musola. Harapannya semakin banyak anak-anak yang gemar ke masjid untuk sholat dan mengaji setiap ba'da asar di beberapa dusun di desa ini. Perpustakaan desa sudah kembali normal, sudah rapi dan bersih. Termasuk tugas kami juga mengajak anak-anak untuk datang dan mau membaca buku di sana. Tak mudah mengajak mereka, tapi tugas kami tetap memastikan anak-anak di desa tersebut untuk mendapatkan ilmu dan tambahan wawasan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan desa. Tak banyak waktu kami berjumpa dengan beliau, seorang dosen pembimbing lapangan yang berkesempatan diberi amanah untuk membimbing kelompok kami. Penyerahan cenderamata kepada kepala desa beliau lakukan sesaat hendak meninggalkan desa KKN kami. Sehat selalu Ibu, semoga kita dipertemukan di lain kesempatan. Kepedulian kami terhadap pandemi COVID-19 ini membuat kami bekerja sama dengan Satgas COVID-19 di desa dan BPD untuk mencegah penyebaran virus corona dengan penyemprotan cairan disinfektan di tempat-tempat umum. Dan juga kami membagikan masker di pinggir jalan sebagai upaya nyata memutus mata rantai COVID-19. Semoga cepat pulih negeriku tercinta. Sebelum acara puncak, yaitu Festival Soleh. Nah, kami dari Divisi Kesehatan Masyarakat mengadakan kegiatan praktik cuci tangan pakai sabun terhadap anak-anak, agar mereka terbiasa melakukan kegiatan ini dan senantiasa terus menjaga kesehatan diri dengan hal kecil yang bermakna dan bermanfaat besar, yaitu dengan memulai cuci tangan pakai sabun, agar tetap terhindar dari virus dan bakteri. Acara puncak yang kami nantikan pun tiba. Tak megah, bahkan terkesan sederhana. Namun di benak kami ini cukup memberi makna dan pengajaran yang luar biasa. Selaras dengan menyambut Tahun Baru Islam, kami mengadakan Festival Anak Soleh, yang mana bertujuan... Oke, saya stop share-nya karena ini videonya nanti masih tambah lagi 5 menit, jadi kita lebih baik diskusikan saja dulu di sini. Oke, yang pertama saya ingin tanya, apa yang sudah bagus atau apa yang bisa kita apresiasi dari video ini? Silahkan, open mic. Silahkan teman-teman mahasiswa memberikan tanggapannya. Jangan malu-malu ya. Narasinya udah bagus, Bu. Kenapa kok narasinya bagus?
rapid, terstruktur gitu ngomongnya. Oke, ya mungkin terima kasih pendapatnya. Meskipun saya akan berbeda pendapat di sini, karena jangan pakai yang itu, yang kan dicoret-coret. Karena narasi untuk film itu tidak sama dengan narasi untuk tulisan. Nah, ketika kita menulis narasi untuk tulisan itu karena pembacanya kan nggak punya gambaran ya. Jadi kita gambarkan di situ semuanya di tulisan kita gitu. Tetapi ketika kita membuat narasi untuk film harus dipikirkan sehingga penonton itu menikmati gambarnya dan narasi kita itu membawa penonton untuk masuk ke dalam situasi tersebut dan bukannya narasi kita itu narasi kita menjadi punggung gitu terus gambarnya itu hanya tempelan-tempelan begitu. Jadi seolah-olah kalau seperti itu pada akhirnya orang-orang bisa juga nggak usah nonton, tinggal dengerin aja suaranya. Itu lebih cocok untuk sebagai podcast atau audio story, cerita audio daripada film gitu. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini justru adalah sarana ya kita untuk membuka miskonsepsi tentang video begitu. Jadi itu satu dari narasinya. Mungkin ada yang lain yang diapresiasi dari film ini atau video yang tadi. Walaupun lagi zamannya COVID-19 ya Bu, tapi mereka tetap profesional untuk melakukan KKN ini dengan baik. Oke, itu dari kontennya ya, dari kegiatannya. Saya juga sama mengapresiasi kegiatan-kegiatannya sepertinya dilakukan dengan baik meskipun dalam COVID ya, dalam situasi COVID. Tapi saya ingin meminta pendapat tentang videonya, bukan tentang anak-anak ini ya. Pasti anak-anak yang KKN ini saya yakin mereka keren, saya yakin mereka berdampak. Tapi bagaimana dengan videonya? Adakah yang bisa kita apresiasi? Pengambilan gambarnya, Bu. Silahkan, ya. Mana dulu ya? Kelompok 49 dulu ya. Kelompok 49. Pengambilan gambarnya, Miss. Pengambilan gambarnya bagaimana? Pengambilan gambar itu, pengambilan sinematografinya tuh keren gitu, Miss. Kayak udah kayak ada storyboardnya gitu, Miss. Ya, mungkin ini saya setuju 50% ya. Dari sisi pengambilan gambar, yang saya sangat apresiasi dari video ini adalah gambarnya sangat lengkap. Jadi dia tidak ada kegiatan yang dia miss gitu ya. Semuanya satu-satu didokumentasikan, sehingga ini menjadi modalnya dia untuk membuat video. Dan dari segi pengambilan gambar juga mungkin ada hal-hal yang bagi saya terlalu general, tetapi kemudian paling tidak tuh setiap kegiatan itu ada gambarnya. Itu akan menjadi bekal untuk nanti di meja editing. Ya, terima kasih. Kemudian ada lagi yang lain? Tadi yang mau ngomong tentang yang sudah bagus. Silakan teman-teman mahasiswa, ada pakarnya nih di bidang dokumenter. Punten Ibu. Ya. Tadi resolusi dari videonya bagus sama pas pembukaannya juga, Bu. Ya, betul. Videonya tidak ada yang bermasalah secara serius dari segi teknis, dari segi semuanya jelas ya, nggak ada yang burem-burem. Itu juga model yang sangat bagus sekali. Ya. Mungkin tadi ada yang menyinggung sedikit ceritanya itu terstruktur. Nah, saya mau membahas sedikit strukturnya ya. Strukturnya betul terstruktur, tetapi terstruktur secara paper, secara tulisan, gitu. Jadi itu dia membuat laporannya itu kemudian diterjemahkan menjadi video, begitu ya. Nah, ini dalam logika pembuatan video sebetulnya tidak demikian. Sebetulnya kita mesti menggunakan struktur. Jadi ketika misalnya laporan itu ketika dia menjadi tulisan seharusnya tidak sama dengan ketika dia menjadi video, karena video itu memiliki keunikan dan kekuatannya sendiri
yang tidak bisa tersampaikan oleh paper. Jadi kalau kita copy paste, jadi kalau kita struktur logika paper tulisan kita masukkan ke dalam video, nanti pada akhirnya tidak ada nilai tambahnya gitu videonya. Nah, bagaimana sih membuat struktur untuk video ya? Nah, satu yang tadi sudah dibilang oleh Pak Budi bahwa video ini kan profil tentang desa gitu, ya enggak? Sedangkan mereka ini membuat video tentang siapa? Tentang kegiatan mereka. Ya, subjeknya siapa jadinya? Subjeknya masyarakatnya atau mereka sendiri yang melakukan KKN? Siapa? Subjeknya KKN, mahasiswa KKN atau subjeknya warga desa? Mahasiswa KKN, Bu. Iya, mahasiswa KKN. Dari segi penceritaan, dia menceritakan tentang dirinya, tentang kelompoknya ya. Bahwa kami pergi ke sini, kami menjumpai ini, kami melakukan ini, sehingga tidak satupun dari penduduk desa itu bahkan suaranya tidak terdengar, gitu ya. Tidak mewawancarai satupun mereka, gitu. Sehingga saya sebagai penonton yang kritis, saya ingin tahu gitu apa namanya, bermanfaat nggak sih, kan selalu tadi dia bilang ini adalah kegiatan yang sangat penting dan berguna gitu tapi kan dia sendiri yang bilang ya kan. Nah sedangkan kita kan seharusnya ingin tahu gitu. Seharusnya sebagai baik itu mahasiswa KKN maupun sebagai pembuat video, seharusnya kita juga ingin tahu gitu, ada manfaatnya nggak sih untuk kalian. Itu apa namanya, dari sisi sudut pandang ya kemudian ada masalah gitu ya. Meskipun satu yang saya sangat hargai dari video ini banyak hal lengkap, itu tadi komprehensif, terus kemudian dia ada keinginan untuk kemudian menyajikan itu dengan terstruktur gitu, sehingga kita mengikutinya juga sebetulnya mudah begitu. Apa namanya, kita pergi ke sini, ada 5 kegiatan yang kita lakukan ini, terus ada gambarnya gitu ya. Jadi saya bisa mengikuti pemikirannya dia begitu. Nah, ya sayangnya itu tadi dari segi subjek itu terbalik. Dia subjeknya dia dan teman-temannya, meskipun nggak tahu dia itu siapa di sini, nggak tahu kita, tapi tetap saja kacamatanya itu dari KKN, dari apa, bukan, tokoh utamanya itu mahasiswa yang KKN gitu. Nah, kemudian dari teman-teman dulu deh, apa namanya, yang dikritisi apa dari video ini? Apa yang menurut teman-teman apa namanya bisa diperbaiki selain tadi ya yang sudah saya ungkapkan? Baik, teman-teman mahasiswa, silakan tanggapannya nih. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Wah, apa yang kira-kira bisa diperbaiki? Izin. Ya, silahkan. Mungkin agak kekurangan di bagian transisinya ya, Miss ya. Jadi itu masih terlihat kasar kan. Terus juga ya tadi itu subjektifnya lebih ke mahasiswa KKN. Karena kan yang tadi diutarakan untuk ini kan sebenarnya kita membuat brandingan tentang desanya itu sendiri kan. Tetapi itu semuanya hampir semuanya itu memperlihatkan tentang kegiatan mereka begitu. Nah, sedangkan keunggulan desa tersebut itu hampir tidak terlihat gitu. Jadi kekurangannya menurut saya di situ. Oke, transisi ini teknis, hal teknis ya. Kalau dari siapa ini namanya, KKN Mandiri 128. Menurut kamu bagaimana membuat transisi yang smooth? Secara teknis apa yang bisa dilakukan? Kalau misalkan kita tanpa media editing pun kan sebenarnya bisa ya untuk zoom out, dolly zoom seperti itu, atau transisi yang mudah-mudah itu kan gampang. Tapi kalau misalkan kita masuk ke ranah editing yang untuk cukup ribet ya bisa juga sih Miss. Jadi lebih smooth aja. Dan sebenarnya kita nggak butuh alat yang terlalu ibaratnya ekspensif gitu. Yeah. Yang terlalu mahal gitu. Tapi kita sebenarnya menggunakan
device yang kita punya dengan teknik pengambilan gambar yang tepat itu udah bisa menghasilkan transisi yang baik gitu, Miss. Oke. Ya, apa namanya? Mungkin ini karena waktu. Ya, terima kasih. Tadi itu teknis, tetapi ya saya tidak terlalu setuju bahwa apa namanya transisi itu dengan zoom out, dengan apa namanya dissolve gitu ya. Karena transisi yang smooth itu dilakukan dengan lebih ke bahwa ceritanya itu nyambung. Dan yang kemudian yang kedua itu bisa menggunakan audio juga. Tapi mari kita tidak pergi ke hal-hal teknis, karena kalau bahas hal-hal teknis ini bisa ya 2 minggu gitu. Nah, apa namanya? Mungkin saya akan share screen. Ataukah itu rumah Inov? Saya akan share screen dulu presentasi saya supaya kemudian kita bisa mendapatkan sedikit saja. Nah, untuk membuat video yang baik itu opening itu sangat penting. Tadi yang sudah dilakukan dengan baik juga oleh si pembuatnya adalah dia openingnya itu cukup bagus. Kenapa? Karena dia menggunakan apa? Kita bisa relate gitu ya, sebagai anak yang mau KKN atau yang sedang KKN itu bisa relate dengan dia. Makanya tadi kemudian kita mau mengikuti kisahnya dia. Nah, membuat opening itu bisa dengan berbagai cara. Tapi kan tadi kita ingin membuat video yang lebih tentang para penduduk desanya ya, bukan tentang kita sendiri. Nah, beberapa cara opening itu bisa dengan dibuka dengan menunjukkan harapannya dulu. Jadi kalau dalam kisah fiksi itu biasanya di depan itu selalu ada si orang ini tuh mau ngapain sih, gitu. Tujuannya dia itu mau apa sih? Itu sudah di depan ada dulu, gitu. Dan karena tujuannya inilah makanya kita mengikuti kisah perjalanannya dia itu. Misalnya kalau dibilang itu Frozen 2 tadi, karena saya punya anak perempuan makanya nonton, itu kan dia itu didatangin mimpi-mimpi terus gitu, dan dia ingin tahu gitu, mimpinya itu mengganggu, dia ingin ingin tahu si mimpinya itu ngapain sih kok mengganggu dia, begitu ya. Ini kalau dalam cerita-cerita horor itu mesti ada pembukaannya itu si karakternya itu ingin tahu gitu, ingin memecahkan sesuatu. Nah, ini kalau dalam film yang bersifat profil seringkali pembukaan ini pembukanya ini digunakan untuk mempertunjukkan konteks. Jadi kalau konteks desa ini juga yang tadi tidak ada, itu konteks desanya saya tidak mengerti, begitu ya. Misalnya desa ini di kaki gunung apa, atau industri apa, basis industrinya adalah sesuatu gitu apa, atau orang-orang desa ya ada konteksnya, dan desanya itu ingin apa gitu, harapannya yang ingin dituju atau itu apa, atau yang kedua itu bisa juga masalah gitu ya, masalah yang sedang mau diselesaikan itu apa gitu. Biasanya itu ada di depan. Dengan demikian ketika itu ada di depan, penonton tuh jadi ingin tahu, oh iya bagaimana caranya mewujudkan atau bagaimana memecahkan masalah tersebut. Nah, cuman hanya hati-hati di sini, masalah itu nggak boleh kita yang ngomong ya. Jadi kita nggak bisa bilang desa ini bermasalah dengan isu kesehatan, banyak anak-anak yang stunting. Ya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena masalah itu harus dirasakan atau merupakan masalah dari kacamata orang desanya sendiri. Sehingga kita nggak memberi label desa ini kekurangan ini atau butuh ini, itu jangan dari kita gitu ya, itu harus dari masyarakat. Nah, untuk ini makanya kan harus penelitian. Kenapa kok seringkali si film dokumenter ini digunakan? Karena untuk membuatnya itu butuh penelitian, butuh data, butuh ngobrol dengan orang-orang desa, butuh kemudian mencari gitu ya, mencari hal-hal ini. Nah, ketika film ini dibuat tanpa konteks tadi pencarian, langsung aja aku datang ke desa ini, aku mau melakukan A, B, C. Itu menurut saya kan nggak seharusnya KKN demikian kan ya. KKN itu seharusnya kan co-creation ya kan, dia dibuat bersama dengan
dibuat bersama dengan masyarakat desa, memenuhi kebutuhannya masyarakat desa, begitu. Jadi ini yang harus ada itu di depan. Dan kemudian ada gambaran akan proses ke depannya itu mau gimana, gitu ya. Apa namanya? Gambaran tentang proses ini seperti yang sudah dilakukan sebetulnya sama video ini, dia bilang bahwa kita akan melakukannya dengan 5 program A, B, C, D, E gitu ya, sehingga ini memberi konteks gitu kepada penonton apa yang akan terjadi. Meskipun jangan semua di-spill di depan. Ingat kalian harus memegang itu perhatiannya penonton sehingga akan terus menonton. Nah, memegang perhatiannya penonton itu dengan cara satu dikasih, kemudian satu lagi, dan tidak semuanya di awal, tetapi kemudian dirangkai. Masing-masing idenya itu dirangkai sehingga dia seperti sebuah kesinambungan, begitu. Kemudian yang kedua, ya isinya terstruktur, tapi strukturnya seperti sudah dijahit. Tadi ada yang mengomentari bahwa jahitannya kelihatan gitu ya, video ini jahitannya kelihatan. Ya memang seperti baju yang kita pakai, baju itu kan asalnya dari pola, ya kan? Pola itu ada di kepalanya siapa? Ada di kepalanya desainer, ya kan? Bukan dia nggak timbul begitu saja, itu ada yang mendesain. Nah, ini seperti seperti video kita itu juga ada grand design-nya. Ada grand design-nya sehingga dia mau ngomong apa, kemudian sub temanya itu ada juga gitu. Tapi kemudian dijahit ya seperti baju kita juga, sesudah pola kemudian dikasih di kain-kain itu. Ini kan potongan-potongan kain yang jahit. Tetapi ketika sudah menjadi baju, kita tidak seperti memakai potongan kain, kita seperti memakai baju, begitu. Nah, meskipun ada polanya, tetapi tidak terasa, begitu ya, ketika ditonton. Nah, misalnya di sini kita bisa menggunakan desa ini potensinya apa, begitu ya. Kemudian masalah, karena kalau nggak ada masalahnya, ya. Ketika tidak ada masalah, orang jadi males gitu ya nontonnya, atau bukan males sih, menjadi so what gitu. Kalau saya bercerita nih, misalnya saya bercerita, saya memiliki seorang anak gitu, dia sangat pintar, dia sering dipuji gurunya, dia sering dapat juara kayak gitu-gitu ya. Itu orang-orang tuh males gitu dengerin, males banget dengerinnya. Ya kan? Tapi ketika saya bercerita begini, ya saya punya seorang anak, meskipun sepertinya dia tidak bermasalah karena nilainya selalu bagus di sekolah, tetapi sebetulnya dia kesulitan untuk berteman. Nah, begitu ada masalahnya itu ya, itu menjadi pemantik bagi penonton untuk mau nonton. Gitu. Karena orang selalu ingin tahu gitu. Kita manusia terlahir untuk kepo, untuk menjadi kepo. Kenapa kok sosial media itu begitu boomingnya? Karena menggunakan kebutuhan psikologis manusia ini gitu, untuk ingin tahu, untuk mendapatkan cerita gitu. Nah, ini yang harus kita pakai ketika kita membuat video, sehingga orang ingin tahu terus bagaimana ya, apa yang bisa dilakukan ya, dan lain sebagainya, sehingga mungkin desa lain juga jadi ingin tahu, dosen Anda sendiri, teman-teman juga jadi ingin tahu gitu. Ketika itu masalahnya itu ada begitu. Kemudian bagaimana masalah itu mulai dipecahkan, bagaimana usaha mahasiswa membantu masyarakat, bagaimana masyarakat merespon kayak gitu, dan jangan dilupakan harus ada dari masyarakatnya gitu. Kalau semuanya kita narasikan seperti tadi, seberapapun bagus narasinya, orang akan ingin tahu gitu. Tapi bagaimana pendapat masyarakat desa gitu. Jadi itu harus ada di dalam nanti video kalian. Kemudian hasilnya. Nah, pastinya hasilnya ini tidak akan menyelesaikan ya, masa masalah desa diselesaikan oleh anak KKN, itu kan nggak mungkin ya kan. Itu kan pasti KKN ini menjadi sebuah
sebuah pijakan baru, sebuah cara baru yang mulai dikenal masyarakat sebagai sebuah angin segar, sebagai sebuah pembuka, pemantik. Nah, itu yang dulunya kita tidak tahu, yang dulunya belum pernah, sekarang menjadi pernah, itu kemudian menjadi penutupnya. Kira-kira itu strukturnya seperti ini. Sebelum next, apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan. Bagaimana teman-teman mahasiswa? Izin, Miss. Ya. Ya. Untuk tadi itu kan ya, untuk membuat video ini kan bisa dimulai dengan potensinya atau masalahnya ya. Nah, seperti yang Miss tadi bilang itu kan, kalau kita menjabarkan atau mengecap suatu desa ini bermasalah itu kan, itu ibaratnya kita menyebarkan sebuah keburukannya, begitu kan, Miss ya. Nah, bagaimana sih caranya kita itu bisa menambahkan atau meliput juga masalah yang ada di sini tanpa menyakiti pihak-pihak desa, begitu, Miss? Misalnya begini ya. Jadi masalah itu bukannya, desa ini kita bermasalah dengan orang itu nggak akan bilang, maksudnya desa ini bermasalah dengan stunting, dengan kurang gizi gitu. Itu pasti itu orang luar yang ngomong kayak gitu ya kan. Nah, tetapi seharusnya selalu dimulai dengan potensi. Kayak gitu. Itu seharusnya harus selalu dimulai dengan potensi bahwa bahwa desa ini itu punya banyak potensi, itu harus selalu dimulai dengan itu, dan itu potensinya apa ya, kalian harus memetakan, ya kan? Pasti ada tugas itu. Nah, kemudian masalah, misalnya yang pernah saya lakukan, saya pergi ke sebuah desa nelayan di namanya Pulau Balo-Baloang. Itu kalau naik kapal itu 28 jam baru sampai dari Makassar. Nah, desa itu adalah desa yang melakukan desa nelayan yang penduduknya itu sangat tahu tentang isi laut gitu. Mereka punya kearifan lokal yang sangat bagus tentang pemetaan. Jadi kayak kita nih kan ngelihat laut kan cuma biru gitu ya. Kalau mereka enggak, mereka tahu itu di dalamnya itu bagian mana itu ada karang. Nah, di karang itu ikan-ikan apa yang hidup di situ gitu. Terus mereka tahu bagaimana mengambil ikan tersebut. Gitu ya. Jadi mereka tuh kalau kita kail gitu taunya cuma satu gitu untuk memancing di kolam. Kalau mereka enggak, mereka kail itu bisa ada berbagai macam. Satu nelayan aja dia kalau pergi ke laut bawa 4 macam kail. Karena dia tahu kalau ikan ini pakai kail ini, kalau ikan itu dia harus pakai kayak gini. Kenapa kok kayak gitu? Karena dia tahu itu pola ininya. Ikan ini pasti akan bergerombol, dia nggak akan kena kalau pakai kail ini. Jadi pengetahuannya itu sangat luas dan sangat mendalam tentang laut. Gitu ya. Terus masalahnya apa? Ya masalahnya banyak. Satu, terlalu jauh dari kota Makassar sehingga dan mereka tidak punya listrik sehingga itu nggak bisa punya es, sehingga hasil tangkapan mereka itu harus dikeringkan dulu baru kemudian dijual sebagai ikan asin. Itu kan masalah ya, karena kan bukan salah mereka loh. Dan dengan lantang mereka akan bilang bahwa itu demikian gitu ya. Jadi masalah itu bukan ya, terus habis gitu masalah yang lain itu bom ikan. Jadi ada banyak kapal-kapal pengkeruk, pukat ya, kapal pukat yang kemudian itu karangnya itu dirusak, terus pengebom ikan, terus sianida yang kapal-kapal yang datang untuk menurunkan penyelam, terus karangnya itu disuntik dengan sianida, terus ikannya diambil, sehingga pengetahuan mereka yang sedemikian luas dan mendalam mengenai karang-karang tersebut itu terus jadi nggak berguna kan? Lah ikannya udah diambilin semua gitu. Akhirnya mereka harus pergi semakin jauh untuk mencari yang belum dibom. Tapi sampai kapan? Sampai kapan mereka ini? Sampai kapan mereka mau terus-terusan gitu ya? Nah akhirnya sesudah mengenali masalah-masalah ini dan lain sebagainya itu, yang kita putuskan untuk membuat itu adalah membuat sebuah video tentang masalah-masalah ini. Jadi mereka ngomong itu dan mereka ingin dibawa videonya kepada Pak Bupati. Begitu supaya bupati itu mendengar, dan waktu itu kita juga sempat pergi ke polisi gitu ya untuk mendengar dan dan
dan membicarakan gitu, dan bagaimana nih masalah ini bisa diatasi. Jadi begitu ya. Jadi masalah itu belum tentu mereka tuh merahasiakan, menyembunyikan gitu, tetapi justru seringkali masyarakat tuh tahu bahwa ada masalah. Begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ibu izin. Ya. Ini kan di sini tuh tadi disebutkan potensi desa, Bu. Nah, yang telah dilakukan oleh kelompok kami dalam potensi itu ada banyak yang diketahui potensinya. Nah, apakah potensi itu tuh apakah yang harus dicantumkan itu semuanya atau yang memang paling menarik, Bu? Soalnya desa di yang saya KKN itu sama teman-teman ada 3 kayak industri batik, home industry, dan ternaknya. Bagaimana, Bu? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Tidak bisa semua. Karena di video itu, nah ini lagi bedanya medium video ya dengan medium tulisan. Ketika tulisan kita bisa tuliskan semuanya, dibagi ke chapter-chapter gitu ya. Ketika video itu nggak bisa. Kita nggak bisa bilang video kita chapternya ini, kemudian itu harus dibagi menjadi 2 atau 3 video. Kalau satu video itu hanya bisa ngomongin satu hal. Itu satu hal tapi bisa mendalam, bisa dengan visualisasi, bisa dengan berbagai macam ya, sehingga orang yang menonton itu mendapat pendalaman gitu, bisa kayak melihat sendiri begitu. Nah, tapi nggak bisa satu video kayak yang tadi dia bilang saya melakukan 5 gini-gini, itu menjadi akhirnya menjadi tidak mendalam, terus kita malah jadi punya banyak pertanyaan gitu. Jadi ya ini bagus sekali. Buat saja satu yang mau di-highlight. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman mahasiswa. Apakah ada pertanyaan? Maaf, mau tanya. Ya, silakan. Sekiranya nih kita bisa ngambil contohnya itu dari film dokumenter yang Jejak Petualang zaman dulu. Bisa, tapi ingat Jejak Petualang itu subjeknya siapa? Subjeknya itu petualangnya, ya kan? Sehingga kayaknya ya saya berpetualang di desa ini. Nah itu kayaknya yang keren itu sayanya gitu. Nah sedangkan seharusnya kalau saya mendengarkan Pak Budi dengan baik, yang keren itu orang desanya, gitu, ya kan? Yang subjek, yang orang yang paling tahu, orang yang paling mumpuni terhadap dirinya sendiri itu ya orang desanya itu. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin saya slide ini dulu. Nah, selain itu, ini nomor 3 ya, bahasanya itu visual ya. Jadi bahasa visual itu bukan gambar yang dikomentari. Kayak tadi kan ditempel-tempel gambar gitu, terus dia ngomong di situ gitu ya. Nah, ya itu ini apa namanya? Kalau seperti itu pada akhirnya ya menjadi seperti itu saja, begitu, tidak bisa menjadi nilai tambah daripada tulisan yang akan dihasilkan, begitu. Nah, kemudian bagaimana supaya bisa demikian? Ya itu merekamnya itu secara utuh. Jadi kalau merekam ini jangan ini misalnya kameranya ya, jangan begini gitu, cari-cari itu nanti mesti tidak dekat gitu ya dengan orangnya tersebut, begitu. Jadi video itu sama seperti membuat baju tadi, harus sudah berdasarkan pengamatan, berdasarkan pengumpulan data, wawancara di awal, observasi, kemudian membuat kerangkanya dulu, polanya. Kemudian sesudah polanya diturunkan. Kalau saya mau bercerita tentang ini, yang akan saya butuhkan apa? Nah, misalnya saya butuh misalnya yang kalau dari ini ya, kalau dari video tadi misalnya saya cuma mau ngambil senam untuk lansia.
misalnya ya, berarti di awal saya sudah akan membuat konteks lansia di desa tersebut. Desa ini punya banyak lansia gitu. Lansianya rata-rata masih sehat karena mereka masih berkebun gitu ya. Berarti kan saya butuh itu gambar lansia sedang berkebun, mereka masak sendiri, masih bisa ini ya kan, itu. Nah, kenapa? Karena mungkin anak-anak yang muda banyak meninggalkan desa tersebut. Nah, jadi mungkin lansia itu wawancara, ya saya punya anak 5, yang satu jadi dokter di sini, yang satu ini, ya kan. Nah, dengan demikian kan itu ya. Nah, terus kemudian lansia-lansia ini mereka membutuhkan mungkin acara bersama, memelihara kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ditanya mungkin olahraganya apa, bagaimana ini. Terus ya dari situ, jadi itu benar-benar harus dibangun dari awal, dan itu cuma satu kan, nggak bisa kan, itu banyak gitu. Maksudnya masalah yang dibahas akhirnya cuma satu gitu, nggak bisa terlalu banyak karena membutuhkan kemudian satu ide itu satu pola ya, nggak bisa kan 5 baju satu pola kan, ya mesti dia satu pola untuk satu baju, dan kemudian dijawantahkan yang dibutuhkan apa, gambar apa, interview apa yang dibutuhkan, dan kemudian baru dijahit. Jadi itu. Mencari wawancara yang tepat ini juga sering menjadi kesalahan, yaitu semuanya asal diwawancara, apapun diwawancara pertanyaannya sama, nggak dirancang gitu, sehingga nanti ketika itu dibutuhkan tidak ada gitu, atau akhirnya menempel-nempel wawancara yang sebetulnya nggak match gitu. Jadi pertamanya harus riset dulu, membuat polanya, kemudian membuat kayak daftar belanjaan begitu, shortlist, wawancara list, terus suara-suara yang harus direkam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu menggunakan elemen-elemen suara, baik dari alam, kegiatan maupun wawancara. Tadi sebetulnya di video tadi tuh udah ada sedikit tuh, ketika tertawa itu direkam, ketika ada sesuatu kalau tidak salah di masjid itu ada suaranya gitu, sehingga itu memperkaya. Karena kalau cuma musik dikasih narasi, itu sangat tidak menggambarkan situasi tersebut. Padahal itu kekuatan video ya, bisa mengajak kita untuk masuk ke dalam peristiwa atau ke dalam proses. Nah, background musik boleh, tetapi tidak boleh terus-menerus. Ini mungkin sedikit dari saya, nanti bisa dengan mudah di-share. Apakah ada pertanyaan dulu? Wah, ini sudah lebih 10 menit. Iya, betul, Miss. Betul, ya. Lewat 10 menit. Mohon maaf ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya akan memberikan sebuah sebuah contoh video. Tapi bukan tentang KKN, tapi bisa memberikan gambaran. Hal-hal yang saya ceritakan tadi sebetulnya itu ada di situ. Nanti bisa saya berikan kepada Miss Hana. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Good luck untuk pembuatan videonya. Baik, terima kasih Miss Amel atas pemaparannya. Semoga dengan pertemuan kita 1 jam ini, kurang lebih 1 jam ini, memberikan pantikan-pantikan gitu ya, memantik ide-ide teman-teman mahasiswa. Ini saya akan dengan kelompok, wah itu siapa? Dengan kelompok akan memilih alur cerita yang seperti apa, angle-nya seperti apa, sehingga mampu memberikan gambaran gitu ya KKN selama 40 hari. Terima kasih sekali Miss Amelia, jangan bosan-bosan untuk berbagi ilmu dengan kami, mahasiswa YAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih juga kepada para DPL yang telah bergabung, telah membersamai. Terima kasih juga kepada para mahasiswa yang telah dari awal nih menyimak penjelasan-penjelasan, dan spesialnya juga terima kasih kepada Pak Budi nih, Pak Dr. Budi Manfaat MSI yang selalu mendukung gitu. Ayo apalagi. Baik teman-teman mahasiswa, selamat bertugas, selamat mengembangkan potensi-potensi yang ada di kelurahan masing-masing, di desa masing-masing. Begitu ya teman-teman mahasiswa ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, luar biasa.
Baik, sebagai moderator saya pamit ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emone.